apa yang menyebabkan kita kok berpikir pakai kamar butuh? Pasti ada sebabnya kenapa memilih seperti itu. Karena mungkin kita sering dengar atau pokoknya nggak tahu lagi mana lah. Nah di sini harusnya kan ketika dituliskan seperti itu imra'atu rahmatu, misalkan rahmatu, ketika kita tahu bahwasanya kalimat rahmatu di situ pakai tamar butoh, berarti itu gimana? Rahmah pakai ha kan? Tapi ada beberapa kondisi kalimat rahmatu itu enggak pakai ha ketika kita berhenti. Maksudnya ha di sini tuh lam takun biha, karena ketika kita berhenti itu berubah jadi ha kan, tak di situ, tamar butoh di situ. Contoh kayak di surat Az-Zukhruf, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Di situ ketika rahmat di situ pakai ta maftuhah, maka otomatis di situ berartinya kita wa rahmat pakai hams. Wa rahmat. Ketika pakai ta marfu'ah berarti pakai ha, wa rahmah. Seperti itu kan. Makanya di situ ketika kita tahu di sini ta maftuhah berarti otomatis jangan pakai berhenti ha. Oh di sini ta marfu'ah jangan pakai ta. Itu salah satu ilmu tajwid, dan insya Allah dalam waktu 1 bulan ini barang siapa di antara antum semua yang fokus tidak terlewatkan walaupun satu pertemuan atau misalnya tidak terlambat atau apa, dan juga mempelajari ulang-ulang di rumah, insya Allah dari awal sampai akhir ilmu tentang Al-Quran insya Allah akan dipegang. Makanya di sini butuh kesungguhan. Makanya ketika kita menerapkan peraturan, namanya juga peraturan agar teratur, bukan semata-mata untuk apa ya, bukan semata-mata untuk, melainkan supaya kita semua ini ya berhasil. Ketika peraturan dibuat itu adalah bentuk ikhtiar orang-orang terdahulu dari antum semua supaya antum ini jadi lebih baik dari mereka. Seperti itu. Insya Allah semoga lebih baik dari sebelumnya. Walaupun tadi ada laporan banyak yang terlambat, ya nggak apa-apa. Kalau terlambat kan kita nggak dirugikan kan, yang dirugi dia sendiri ya. Itu udah kena denda kan, tinggalan itu kalau misalnya terlambat, gimana kalau nggak hadir kan? Masya Allah. Sampai di sini dulu tentang terjemah matan. Ada yang bertanyakan? Ini di sini ada al-bayan al-muyassar. Ini sudah ya, tidak ditanyakan, jelas semua, kan? Di kitab lain itu ditulis jazri. Apakah itu ada riwayat atau salah? Pertanyaannya sangat bagus. Kemarin kalau tidak salah, dan saya yakin sudah menjelaskan apa fungsi dari sanad dari jaza. Dan jadi kalau antuna cetakan atau matan jazari ini tidak hanya satu, banyak yang mencetak matan jazari. Sebagaimana banyak mencetak jazari juga, otomatis nanti akan tidak heran kalau misalkan banyak perbedaan. Contohnya misalkan waba'adu, ini yang masyhurnya ya, yang masyhur misalkan contoh inna hadhihi muqaddimah. Ada dalam bacaan lain inna hadhihi muqaddimah, itu masyhur dan dibenarkan. Makanya ketika di matan sini misalkan di sini muqaddimah. Kalau misalkan antum beli macan. Kalau beli matan yang lain itu mungkin ada inna hadhihi muqaddimah, ini salah satunya aja. Ini yang masyhur. Adapun yang ini saya belum pernah mendengar jazri. Dan satu hal yang paling penting di sini ada pertanggungjawaban. Jadi ketika misalkan di hadapan kalian ada di situ ada matan jazri ya, kan? Kenapa bacanya seperti ini? Ya, seperti itulah saya mentafsirkan kepada antum. Ketika saya tanggung jawabnya apa nih? Amanahnya apa? Maksudnya landasannya apa? Syekhku juga seperti itu membacakan kepadaku. Ketika saya membaca seperti ini, ditalik, jangan seperti itu tadi, seperti ini. Syekhnya juga seperti apa? Dari gurunya terus sampai ke Ibnu Jazari, sehingga keaslian itu terjaga. Ketika antum nanti misalkan suatu saat ada orang salahnya seperti itu, saya membacanya seperti ini nih. Kita lihat, kamu bacanya ke siapa? Saya bacanya di buku. Nah, udah terhenti semua sanadnya kan. Maksudnya
nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Contohnya misalkan kayak Al-Jazri, baca di mana? Baca di orang atau baca di buku? Saya ini baca di buku. Baca di mana? Karena di orang itu nggak masyhur seperti itu. Yang masyhur ini kan di sini ada saya dikasih tanda, dan di paling bawah itu ada Al-Fathul Mukhtalaf. Maksudnya Al-Mukhtalaf itu di situ adalah dalam riwayat itu, dalam bacaan yang lain, halaman berapa? Halaman 6 ya, halaman 6. Biasanya lafaz-lafaz dalam Mukhtalaf itu yang masyhur. Berarti selain itu nggak masyhur, nggak ada. Nah seperti itu. Dan di sini ketika ada yang bertanya kepada antum bisa mempertanggungjawabkannya. Saya membaca dari saya seperti itu. Dan ini asdaku, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Ketika saya dipertanggungjawabkan nanti kepada Syekh Jazakumullah khairan sampai ke Ibnu Jazari sehingga keaslian itu tetap terjaga. Seperti itu. Makanya di sini sengaja kami atau ya dibantu sama Yadina kemarin gimana supaya matan. Jadi kalau daurah 1 dan 2 itu matanya belum dalam bentuk tulisan sendiri, tapi matanya masih beli dari ini. Cuman banyak pengaduan, ini kok beda sih cara bacanya. Ketika saya pastikan ulang pada Syekh juga tidak seperti itu, kayaknya udah pakai matan sendiri dan kemudian ditaklimkan kepada Syekh, ditafsir, alhamdulillah benar. Setelah itu baru disebarkan untuk dipelajari di daurah, mulai daurah ketiga. Daurah ketiga mulai pakai matan sendiri. Seperti itu ya. Ada yang mau lagi sampaikan? Kenapa ditulis Muhibbihi? Kenapa ditulis yaqulu bukan yaqula? Dari sananya. Kenapa alaihim bukan alaihim? Dari sananya. Dan ternyata bukan cuma di matan ini aja, di Al-Quran juga seperti itu. Alaihim, alaihimu, alaihum. Imam Hamzah mengatakan alaihum, alaihim, ilaihim, hamzatun. Ini kata Imam Syafi'i dalam qiraat. Hamzah itu membaca alaihim, alaihim, ilaihim, hamzatun, waladaihimu jami'an bidhammil ha'i wa farmamu wa mawsila. Ini dalam ilmu qiraat. Insyaallah nanti kalau sudah selesai ini ya, selesai dalam tahsin masuk ke tahfiz secara Al-Quran, insyaallah akan berhak masuk ke qiraat. Hamzah itu bacanya alaihum. Ini juga sama. Wa ba'du ma'. Dari sananya seperti itu, kasihannya seperti itu. Karena apa, yang Ibnu Jazari kan dia seorang juga kan, seorang ahli bahasa juga kan, ahli syair. Sudahlah cukup ya segitu. Kalau saling tanya nanti juga sendirinya. Iya. Karena mau izin. Iya silakan. Di sini ada al-bayan al-muyassar. Di sini ada al-bayan al-muyassar. Mungkin tidak bisa dijelaskan di sini. Nanti antum ada mentor, silakan bertanya ke mentor. Silakan bertanya ke mentor. Insya Allah nanti mentor akan menjelaskan. Untuk para mentor, tolong titipkan bibir ya. Untuk ini dan untuk pertemuan berikutnya, bab muqaddimah ini sudah selesai. Imtihan bab muqaddimah, baik itu dari sisi matan ataupun bayan al-muyassar. Di sini adalah apa istilahnya apa ya? Pelengkap. Baik, sekarang arju atau rokizu maya kita boleh dibuka, cuma asal ditutup. Yang jelas perhatikan di sini tentang berkaitan dengan muqaddimah. Tapi sebelumnya masih ada waktu enggak? Panitia. Apa? Sholat habis waktunya. Apa? 5 menit. 5 menit. Baiklah, kata panitia sekitar 5 menit. Al-Quran gimana sampainya Al-Quran kepada kita? Di sini di hadapan antum semua ada mushaf. Gimana sih aslinya? Apakah Al-Quran dulu turunkan seperti ini, ditulis seperti ini? Ini sangat penting tentang sejarah Al-Quran. Gimana kita cinta Al-Quran kalau kita nggak tahu sejarah Al-Quran? Sejarah Al-Quran di sini, sebagaimana di awal, al-aslu fil Quran ar-riwayah. Sekarang kita berbicara dari sisi kitabah dulu.
Yang pertama adalah riwayah, yang kedua adalah kitabah. Riwayah dan kitabah. Sekarang kitabah dulu. Bagaimana Rasul menyampaikan Al-Quran? Rasul meriwayatkan, bukan meriwayatkan, Rasul menuliskan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran dituliskan langsung seketika wahyu itu turun. Misalkan Rasul dari dalam majlis, tiba-tiba tanda-tanda sahabat sudah pernah tahu ya, kalau Rasul seperti ini itu lagi turun wahyu. Dan memang turun wahyu itu diceritakan, masyhurnya itu memang sangat-sangat berat kan. Karena Al-Quran yang masuk ke dalam Rasulullah itu berbeda dengan Al-Quran yang masuk ke dalam diri kita. Kalau kita hafal Al-Quran itu cukup mendengar lewat pendengaran, ya kan? Antum bisa menghafal Al-Quran, mendengarkan lewat mana? Lewat pendengaran kan, lewat telinga. Tapi kalau Rasul bukan lewat telinga, tapi langsung masuk ke hati. Dalilnya wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Bukan. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Langsung masuk ke dalam hati. Makanya di sini berbeda kondisi Rasulullah ketika menerima wahyu dengan kondisi manusia biasa. Ketika wahyu turun langsung di situ, di sahabat yang ada majlis itu yang bisa menulis langsung tuliskan. Doa kaza tuliskan langsung. Dan Rasul ada baina yadaihim, atau Rasul ada di hadapan mereka. Ketika misalkan di situ ada Zaid bin Thabit yang bisa menulis, Zaid bin Thabit tuliskan ayat ini. Setelah selesai menuliskan ayat ini, sudah selesai misalkan, mungkin bahasa kitanya ya, sudah selesai, sudah, coba bacakan, gitu. Bacakan. Kalau misalkan bacakan benar, silahkan keluar dan sebarkan. Tapi kalau misalkan pas dibacakan ada yang kurang satu, bener kan? Jadi langsung ditahqiq. Dari awal sudah langsung ditasih, dibenarkan. Ketika ada salah walaupun satu huruf, langsung dibenarkan saat itu juga. Itu yang pertama adalah Al-Quran langsung diturunkan, dituliskan seketika turun. Itu yang pertama. Nah, karena sudah, insya Allah kita break dulu. Kita coba untuk pertemuan pertama ini dengan membaca Alhamdulillah. Insya Allah bersambung nanti ya ke berikutnya setelah kita istirahat. Yang belum wudhu silahkan wudhu. Kita sholat